Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lia Rizky TV. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi kelas 10 untuk SMA, SMK maupun MA. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penalaran induktif. Nah, penalaran induktif itu ada apa saja? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe yang berada di sebelah kanan bawah. Terima kasih. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Bentuk penalaran induktif terdiri atas generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih detail. Silakan disimak ya. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum dari fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Sahih atau tidak sahihnya simpulan dari generalisasi harus didasarkan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, data itu harus memadai jumlahnya. Makin banyak data yang dipaparkan, makin sahih simpulan yang diperoleh. Yang kedua, data itu harus mewakili keseluruhan. Yang ketiga, pengecualian perlu diperhitungkan karena data yang mempunyai sifat khusus tidak dapat dijadikan data. Selanjutnya, contohnya, teh mengandung zat asam oksalat yang bisa menyerap kalsium di dalam tubuh dan membentuk senyawa larut yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Senyawa ini berbentuk seperti kristal yang memiliki jarum-jarum panjang di tiap sudut kristal yang dapat menempel di dalam bagian tubuh, termasuk ginjal. Jika kandungan oksalat terlalu banyak terkandung di dalam tubuh, senyawa kristal tersebut akan mengendap di ginjal dan akan mengakibatkan penyakit batu ginjal. Oleh karena itu, kita harus mengurangi konsumsi teh secara berlebih. Nah, itu termasuk contoh dari generalisasi. Selanjutnya, analogi. Analogi adalah cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Analogi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, analogi induktif. Yang kedua, analogi deklaratif. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, analogi induktif, yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena, lalu ditarik simpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Selanjutnya, analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang dikenal. Tujuan penalaran analogi yaitu meramalkan kesamaan, baik menyingkapkan kekeliruan dan menyusun klasifikasi.
Contohnya, menjadikan pekerja lepas atau freelance sebagai pekerjaan utama seperti berjalan di dalam lorong yang gelap dan berlubang di bagian jalannya. Seorang pekerja lepas atau freelancer harus siap bekerja tanpa gaji yang tetap dan jaminan hari tua. Selain itu, seorang pekerja lepas harus rela dianggap sebelah mata atas pekerjaan yang dilakoninya. Profesi pekerja lepas memang masih dianggap awam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mental yang kuat dan pengelolaan finansial yang baik adalah salah satu kiat yang bisa dilakukan oleh seseorang pekerja lepas. Dengan demikian, diharapkan para pekerja lepas dapat menjalani konsekuensi sebagai pekerja lepas yang berjalan di lorong hitam dan berlubang di bagian jalannya. Nah, itu merupakan contoh dari analogi. Sudah paham tentang apa itu analogi dan contohnya? Nah, kalau sudah, saya lanjutkan. Yang ketiga, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sebagai akibat menggunakan pola peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Yang kedua, akibat sebab menggunakan pola peristiwa sebab merupakan simpulan. Yang ketiga, akibat-akibat menggunakan pola dari akibat ke akibat yang lain tanpa menyebut sebab umum yang menimbulkan kedua akibat. Contoh yang pertama, sebab akibat menggunakan pola peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Contohnya, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak buruk bagi pengguna. Konsekuensi penyalahgunaan narkoba adalah gangguan mental. Orang yang menggunakan narkoba akan mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang aneh atau gila. Perilaku aneh pengguna narkoba dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu merupakan contoh dari sebab akibat menggunakan pola peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Yang kedua, akibat sebab menggunakan pola peristiwa sebab merupakan simpulan. Contohnya, hasil panen sebagian petani di Desa Cijantung tahun ini tidak begitu membanggakan. Ribuan hektar sawah hanya bisa panen setengahnya. Banyak tanaman padi mati sebelum panen tiba karena diserang hama seperti tikus dan walang sangit. Kondisi ini membuat sebagian petani cukup kesulitan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Gagal panen tahun ini juga berimbas terhadap kelangkaan beras di pasar yang menjadikan harga menjadi naik hampir 2 kali lipat dari harga awal. Permasalahan lain yang timbul adalah keringnya sumber-sumber mata air yang menjadikan setiap orang kesulitan untuk memperoleh air bersih. Seluruh permasalahan tersebut disebabkan oleh kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Nah, itu merupakan contoh akibat ke sebab. Menggunakan pola peristiwa sebab merupakan simpulan. Selanjutnya yang ketiga, akibat ke akibat. Menggunakan pola dari akibat ke akibat yang lain tanpa menyebut sebab umum yang menimbulkan kedua akibat. Contohnya, kerusuhan yang terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu membuat uang sangat sulit diperoleh. Banyak uang hilang, terbakar, ataupun rusak. Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan pencetakan uang sebanyak-banyaknya
untuk mengganti uang-uang yang hilang. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan pemerintah membuat uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Akhirnya terjadi hiperinflasi. Uang menjadi tidak berharga. Banyak uang beredar sehingga terjadi krisis moneter. Demikian penjelasan tentang materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.